berbagai macam karunia berupa kesehatan dan kesempatan. Di samping itu dengan berbagai macam karunia yang lain, sehingga masih bisa menyertai kita di dalam melaksanakan aktivitas hidup dan kehidupan, termasuk pada pagi hari ini barangkali mengawali dari berbagai aktivitas kita, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat utama kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, janji Allah akan tambah. Jika hari ini kita bersyukur dikarenakan kita sehat dan sempat, juga yang lain-lainnya Allah berjanji akan tambah. Janji Allah itu enggak usah diragukan Bapak dan Ibu. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, niscaya akan kutambah. Wala in kafartum, apabila kamu engkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, inna adzabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh ini termasuk di dalam kategori orang-orang yang pandai bersyukur, atau disebut bahasa ayat itu abdan syakura, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikut. Mudah-mudahan kita berharap bahwa kita termasuk di dalam golongan yang akan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Imam Masjid Baitur Rahman Dusun 13 ini, kemudian sebagai tokoh masyarakat Bapak Kepala Dusun yang juga turut hadir dalam kegiatan safari subuh ini sebagai tuan rumah barangkali Pak ya. Kemudian rekan-rekan para mubalik, Ustadz DMI yang hadir pada pagi hari ini, ada Ustadz Abdul Rashid, Ustadz Sukardi, juga sesepuh kita dari provinsi DMI provinsi, Bapak Abu Bakar. Juga ini sering disebut-sebut Ustadz Bashar katanya. Ustadz muda. Juga kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita saat ini kiranya dapat menggugah, memotivasi warga Dusun 13 ini. Ini harapan kita. Memang kalau yang namanya kampung nelayan, pagi-pagi begini masih banyak yang berlayar. Ya, ada yang masih di laut. Warga sini mata pencariannya nelayan, Pak. Umumnya, ya, jadi masih berlayar. Berlayarnya apakah masih di laut sana
atau masih di berikhtiar gitu. Mudah-mudahan saja mereka tidak lalai dengan kewajibannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Juga pada kesempatan ini ya selalu saya sampaikan ada teman-teman kita kader terbaik Dewan Masjid Indonesia Bacalek bakal calon legislatif ya, itu Bapak Miswanto dari Partai Umat dan juga Bapak Ilham Saputra dari Partai Golkar. Mudah-mudahan kedua kader terbaik kita ini mendapat tempat di hati masyarakat Besitang sehingga mereka bisa berkhidmat untuk memajukan Besitang. Amin ya rabbal alamin. Juga mereka ini sudah sama-sama kita ketahui sepak terjangnya selama ini begitu semangat untuk memajukan masyarakat, khususnya umat Islam di Kecamatan Besitang melalui gerakan DMI tadi yang ke-199. Ini waktu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang mudah tentunya, namun mereka istiqomah ya, untuk melakukan pencerahan umat di Kecamatan Besitang. Dan insya Allah tentu Bapak dan Ibu, jika mereka ini mendapat izin dari Allah, mendapat kesempatan ya, mungkin itu tadi kode itu kalau saya lihat ya Pak Mis, Pak Ilham di atas tadi kita gerbek gitu ya, itu kode itu, mohon perhatian insya Allah Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu jamaah salat subuh berjamaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu merupakan salah satu penyempurna dari ibadah wajib. Seperti halnya sholat wajib, ya, puasa wajib, puasa Ramadan, haji dan lain-lainnya itu merupakan ibadah wajib. Namun ada juga ibadah sunnahnya. Nah, ibadah sunnah ini merupakan salah satu penyempurna. Karena bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga ya, untuk khusyuk, untuk benar-benar agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan seutuhnya, tapi saya yakin dan percaya ya, termasuk yang berbicara ini nggak bisa menjamin kalau ibadah itu bisa khusyuk 100%, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadisnya yang saya beberapa kali saya hafal namun enggak lengket gitu ya. Namun saya paham betul dengan artinya. Jadi setiap hamba yang melaksanakan ibadah itu paling banter 1/2 dari kekhusyukan itu, separoh. Ada kalanya 1/3, 1/4 sampai kepada 1/9. Berarti ibadah kita itu tidak ada yang betul-betul sempurna. Maka begitu selesai kita melaksanakan ibadah, terutama sholat, itu yang pertama kita ucapkan itu astagfirullahaladzim ya, ampun kepada Allah. Kita merasa bahwa ibadah itu masih terdapat kekurangan. Ya. Nah, jadi di sini kedudukan sholat sunnah untuk menutupi, untuk menyempurnakan dari ibadah wajib kita. Dan ibadah sunnah ini ya, seperti yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama
bin Ka'ab, bersumber dari Rabi'ah bin Ka'ab bahwasanya beliau bermalam di rumah Rasulullah SAW. Ketika itu beliau melayani Rasulullah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, dan pada saat itu beliau mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Ka'ab bin Rabi'ah tadi, "Wahai Ka'ab, apa yang engkau inginkan?" "Ya Rasulullah," Ka'ab begitu senang. Jawaban Ka'ab tadi apa katanya? "Izinkanlah saya ya Rasulullah menyertai Anda di dalam surganya Allah." Lantas Ka'ab, Rasulullah bertanya kembali, "Wahai Ka'ab, apakah cuma itu yang ingin engkau hajatkan, atau itulah yang engkau inginkan?" Kata Ka'ab, "Iya ya Rasulullah, tidak ada yang lain." "Baik wahai Ka'ab, jika demikian tolong engkau dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah." Bahasa Arabnya asratis sujud, ya. Dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dengan memperbanyak sholat. Dan ternyata Bapak dan Ibu, dari bunyi hadis ini dapat kita ambil, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah itu selain untuk menyempurnakan ibadah wajib tadi, ibarat kain itu, kalau kain bolong ya ada penambalnya, ada penutupnya, dan juga bisa menjamin ibadah itu akan dimasukkan Allah ke dalam jannatul ma'ad. Itu janji Allah. Jadi ini penting sekali kedudukan sunnah. Dan hari ini perlu kita punya cara pandang baru, punya cara pandang yang lebih baik lagi, di mana kita memandang sunnah itu jangan sebatas dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Kalaulah kita cara pandang seperti ini, rugi Bapak dan Ibu kalau kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Rugi. Ya, seperti tadi kita sholat subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu besar ibadah sunnah tadi. Ibadah sunnah tadi. Bagaikan dunia dan seisinya itu diberikan Allah kepada kita. Ya, jadi luar biasa. Itu baru satu saja Bapak dan Ibu. Mungkin di sini ini salah satu penyebab yang kurang iman kita, kurang yakin apa betul hadis ini kan gitu. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini Bapak dan Ibu hanya bisa ditangkap, bisa diyakini oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Hadis ini melalui siapapun tidak ada yang meragukan, tidak diragukan. Mungkin karena kita sekarang masih hidup di dunia ini, ya seolah-olah iya apa enggak kan gitu. Tetapi manakala kita nanti sudah meninggal, maka ini akan dirasakan, dilihat nyata bahwasanya kebaikan itu tentu lebih besar, lebih utama. Ya, selamat datang sekian nyusul ya, alhamdulillah baik kesini. Itu Bapak dan Ibu. Juga di dalam datang Pak Min nyusul juga. Jadi begitulah cara kita